Halo, Modio pada sampai sini saya akan menjelaskan Anda mengapa Anda tidak bisa membagikan lokasi Anda di iPhone. Alasan pertama adalah mungkin layanan lokasi Anda sedang dinonaktifkan atau tidak aktif. Jadi, buka pengaturan pada perangkat Anda, lalu pergi ke privasi dan keamanan layanan lokasi dan pastikan layanan tersebut diaktifkan. Sebaiknya layanan itu diaktifkan, dan juga ada opsi bagikan lokasiku di sini. Dan pastikan bahwa fitur Find My iPhone juga diaktifkan. Lalu ada beberapa hal lainnya. Ini akan menemukan iPhone saya. Jika Anda mengaktifkannya, maka iPhone Anda akan muncul di aplikasi temukan saya. Jadi lokasi iPhone Anda akan dibagikan ke Apple. Dan itu berguna karena Anda bisa, nanti begitu Anda kehilangan ponsel, Anda dapat masuk ke akun iCloud Anda di situs web, lalu mencari iPhone Anda, menguncinya atau menghapusnya. Dan ya, itu cukup berguna. Lalu temukan jaringan saya. Jika Anda mengaktifkannya, maka iPhone Anda akan tetap dapat ditemukan meskipun sedang online atau dalam mode cadangan daya dan setelah dimatikan. Jadi iPhone Anda akan dapat ditemukan karena iPhone lain atau aksesori Apple lainnya di lingkungan tersebut akan menemukan lokasinya dengan menghubungkannya. Bahkan jika iPhone sedang offline, dan perangkat Apple tersebut, seperti milik orang lain misalnya, akan dapat mengirimkan lokasi tersebut. Dan Anda nantinya bisa melacak iPhone Anda dengan cara itu. Lalu kirim lokasi terakhir, itu adalah fitur di mana ketika baterai Anda sangat lemah, iPhone akan secara otomatis mengirimkan lokasi. Jadi Anda akan melihat lokasi terakhir dari iPhone yang masih bisa dilacak. Jadi menurut saya itu juga berguna. Sekarang juga, bagikan lokasi saya perlu diaktifkan jika Anda ingin membagikan lokasi Anda melalui pesan atau layanan Find My di aplikasi Find My. Jadi, ya, itu perlu diaktifkan. Lalu juga ada kemungkinan Anda masuk dengan Apple ID yang salah atau Anda belum masuk ke iCloud. Jadi Anda mungkin perlu naik ke bagian paling atas layar mereka. Lihat apakah Anda sudah masuk ke akun. Jika belum, Anda akan, sebagai gantinya, alih-alih nama Anda akan melihat tombol login atau tombol masuk saja, dan Anda harus masuk ke akun Apple agar bisa melakukan itu. Lalu juga, jika Anda tidak memiliki koneksi internet yang stabil seperti Wi-Fi atau koneksi data seluler, maka lokasi Anda tidak akan dapat terkirim secara otomatis, kecuali jika Anda memang memiliki akses ke salah satu dari itu. Opsi lain yang sudah saya bahas sebelumnya, di mana iPhone lain bisa melacak iPhone Anda ketika mereka berada di dekatnya. Namun opsi tentang iPhone yang berada di dekat juga tidak selalu berfungsi dengan baik, karena mungkin iPhone tersebut terlalu jauh atau di area tempat iPhone hilang. Anda tahu iPhone tersebut tidak terhubung dengan semua iPhone di sekitarnya, jadi itu bisa menjadi masalah. Lalu izin aplikasi mungkin ditolak. Jika Anda mencoba mengirim lokasi melalui aplikasi pihak ketiga seperti WhatsApp, Messenger, atau Google Maps, Anda harus memberikan izin pada pengaturan. Jadi di pengaturan juga, Anda hanya perlu pergi lagi ke privasi dan keamanan serta layanan lokasi, dan cari aplikasi mana yang ingin Anda izinkan untuk mengakses lokasi. Misalnya saya ingin mengaktifkan lokasi untuk Google Maps saya. Ternyata saya tidak memilikinya di sini. Jadi, mari kita pergi ke aplikasi, lalu di pengaturan, di halaman utama pengaturan, cari aplikasi, lalu temukan aplikasi tertentu yang ingin Anda izinkan. Oke, saya bahkan tidak punya Google Maps. Mungkin itu sebabnya saya tidak bisa melakukannya. Jadi ya, tapi saya akan coba tunjukkan contohnya. Mungkin, misalnya saya ingin menggunakan aplikasi ini untuk membagikan lokasi saya dengan seseorang. Saya perlu masuk ke aplikasi itu, lalu cari pengaturan lokasi di sini. Nah, di sini saya tidak menemukannya, tapi saya yakin pasti ada di sini. Ya, dan kamu akan melihat opsi lokasi dan kamu bisa mengaturnya ke jangan pernah, tanya lain kali, saat saya berbagi ketika menggunakan aplikasi, atau selalu, dan jika diatur ke selalu,
maka bahkan jika aplikasinya ditutup tetap bisa berjalan, kamu akan tetap bisa mengirimkan lokasi, dan ini berguna karena jika kamu mengirimkannya lewat WhatsApp dan benar-benar mengirimkan lokasi langsung, maka orang tersebut bisa melihat di mana kamu berada. Bahkan jika kamu sudah keluar dari aplikasinya, yang mana itu sangat bagus. Tapi ini akan menggunakan lebih banyak daya, omong-omong. Lalu, mungkin kamu memiliki beberapa pembatasan atau batasan waktu layar. Jadi jika kamu menampilkan lokasi, jika memang lokasi kamu dibatasi di pengaturan dan waktu layar, jika kamu masuk ke pengaturan itu lalu ke waktu layar, akan ada seperti pembatasan konten dan privasi, dan jika kamu mengaktifkannya, maka layanan lokasi di sini akan diubah, lalu itu akan membatasi fitur tersebut. Jadi kalau kamu mungkin ingin mengklik jangan izinkan perubahan untuk layanan lokasi. Atau sebenarnya yang terbaik adalah menonaktifkan saja pembatasan privasi. Karena dengan begitu Anda tahu ia berfungsi dengan baik. Dan Anda seharusnya dapat berbagi lokasi Anda sekarang. Saltis itu ada kemungkinan pengaturan tanggal dan waktu di iPhone Anda salah. Jadi masuklah ke umum, lalu masuk ke tanggal dan waktu, dan pastikan itu diatur secara otomatis. Dan itu akan berhasil. Sekarang ke hal terakhir, mungkin Anda menemukan iPhone saya dimatikan. Tidak sering memang melihat fitur ini dimatikan, tapi mungkin Anda mematikannya karena suatu alasan. Lalu Anda perlu masuk ke aplikasi Find My yang ini. Kemudian cari bagian saya dan pastikan bahwa bagikan lokasi saya di sini sudah diaktifkan. Dan ya, seharusnya sekarang sudah bisa berfungsi. Dan saya harap video ini bermanfaat. Selain itu, hal terakhir yang bisa Anda lakukan adalah restart iPhone jika masih belum berfungsi, dengan menekan dan menahan tombol daya serta volume atas atau volume bawah. Cukup tekan salah satu tombol volume sambil menekan tombol daya, lalu Anda akan melihat opsi geser untuk mematikan daya, geser saja. Tunggu sekitar setengah menit, lalu tekan dan tahan tombol daya sampai iPhone menyala kembali. Setelah menyala, seharusnya ini bisa membantu Anda. Jadi saya harap video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.